Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Gimana nih kabarnya? Kemarin habis liburan hari raya gimana nih kabarnya? Aku baik-baik aja, Bu. Alhamdulillah baik. Nah, bisa di on cam kan dulu nggak? Kan kita kan pembelajaran daring ya, biar Ibu bisa tahu gitu dan lihat nanti kalian fokusnya kemana gitu. Oke, terima kasih. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya berdoa terlebih dahulu ya. Mungkin dari ketua kelasnya atau perangkat kelasnya bisa memimpin doa. Teman, sebelum memulai kelas pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Sada mudah memimpin doa pada pelajaran pada hari ini ya. Nah, sebelumnya akan Ibu absen terlebih dahulu. Adakah dari kalian yang tidak masuk kelas? Atau nihil nih? Oh, ada Mela sakit. Apakah ada lagi yang tidak masuk kelas? Udah Mela aja ya yang nggak masuk kelas. Oke, baik. Nah, diharapkan untuk pembelajaran pada pagi hari ini kalian nanti ikut berpartisipasi secara aktif ya. Karena apa? Kalau misal kalian aktif nanti kalian dapat poin. Nah, siapa tahu nanti nggak ada UAS loh, karena poinnya kalian udah banyak gitu. Jadi diharapkan buat kalian aktif di forum pada pagi hari ini seperti itu. Ada yang tahu pada pagi hari ini kita akan membahas materi apa? Belum tahu. Belum tahu. Oke, jadi yang akan kita bahas itu mengenai coba di next. Nah, ketenaga kerjaan. Pada minggu-minggu sebelumnya kan kita ada bahas mengenai pertumbuhan ekonomi. Nah, pertumbuhan ekonomi ini erat sekali kaitannya dengan ketenaga kerjaan seperti itu. Semisal nih, jika kualitas tenaga kerjanya semakin bagus, otomatis kan barang atau output yang dihasilkan itu semakin meningkat gitu. Nah, kalau misal outputnya atau barangnya semakin meningkat, nah itu bisa dijual ke masyarakat ataupun diimportkan ke luar negeri seperti itu. Nah, kalau misal diimportkan atau dijual kan mendapatkan keuntungan kan, otomatis suatu negara itu akan mengalami pemasukan gitu. Nah, ketika pendapatannya masuk, otomatis pertumbuhan ekonominya itu juga akan semakin meningkat. Jadi ketenaga kerjaan ini erat sekali kaitannya dengan materi yang sebelumnya yaitu pertumbuhan ekonomi. Nah, untuk selebihnya kalian nanti bisa tahu bagaimana sih konsep dari ketenaga kerjaan, kemudian dari pengertian tenaga kerja, kemudian dari jenis-jenis tenaga kerja dan lain sebagainya. Adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini ialah peserta didik dapat mendeskripsikan konsep ketenaga kerjaan dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat mendeskripsikan jenis-jenis tenaga kerja dengan benar. Yang ketiga, peserta didik dapat mengidentifikasi kesempatan kerja dengan benar. Dan yang terakhir, peserta didik dapat mengidentifikasi jenis-jenis angkatan kerja dengan benar seperti itu. Oke, langsung masuk ke intinya ya. Coba di next. Di next. Nah, next lagi. Nah, ini untuk subbab yang akan kita bahas di materi ketenaga kerjaan. Jadi ada 4 hal. Yang pertama ketenaga kerjaan, kemudian yang kedua ada tenaga kerja, yang ketiga ada kesempatan kerja, dan yang terakhir ada angkatan kerja. Di next.
Jadi mulai dari yang pertama ya. Jadi apa sih itu ketenaga kerjaan? Jadi ketenaga kerjaan ini segala sesuatu yang berkaitan dengan pekerja atau buruh, baik menyangkut hal-hal yang ada sebelum masa kerja, selama masa kerja maupun sesudah masa kerja. Jadi apapun hal-hal yang keterkaitan yang sebelum masa kerja, pas dia kerja maupun dia sudah kerja itu dinamakan ketenaga kerjaan. Bisa di next. Nah, mungkin nanti kalau nextnya satu-satu dulu aja ya, biar apa bisa buka. Ada yang tahu nggak sih apa itu tenaga kerja? Nanti dapat poin loh. Ada yang tahu apa itu tenaga kerja? Banyak tuh yang kita temui. Kadang kalau kita beli sesuatu kan ada yang namanya orang-orang yang kerja A, kerja B gitu. Nah, apa sih itu tenaga kerja gitu? Coba. Ya udah coba dong dari siapa nih? Dari Mutia. Ya, jadi tenaga kerja itu apa? Kerja itu orang melakukan pekerjaan. Orang-orang yang melakukan suatu pekerjaan. Nah, mungkin ada pendapat dari yang lainnya. Tadi jawabannya mungkin sudah bagus sih, orang-orang yang melakukan suatu pekerjaan. Ada nggak tanggapan dari yang lainnya? Coba pendapat dari Sadam. Tenaga kerja itu orang-orang yang sedang atau lagi melakukan pekerjaan. Oke. Jadi kalau tanggapan dari Sadam itu orang-orang yang sedang atau lagi melakukan pekerjaan. Pada intinya tadi jawaban dari Mutia maupun Sadam itu sudah tepat sekali ya. Intinya kayak orang-orang itu. Coba bisa di next. Apa itu tenaga kerja? Next. Nah, jadi tenaga kerja itu merupakan setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Jadi dia tuh nggak individual gitu loh. Dia bekerja nggak individual. Dia ketika dia menghasilkan suatu barang, otomatis kan barang itu juga bermanfaat untuk yang lain, entah itu dibutuhkan oleh masyarakat maupun yang lainnya seperti itu. Di next. Nah, ini ada jenis-jenis tenaga kerja. Di sini ada 3 hal ya, maksudnya kayak jenis-jenis tenaga kerja ini ada yang berdasarkan sifat kerjanya, kemudian ada yang berdasarkan keahliannya, dan ada yang berdasarkan proses produksinya. Next. Nah, oke, next lagi. Next lagi. Nah, mungkin ini nanti akan kita diskusikan lebih dalam ketika kita akan melakukan diskusi. Jadi untuk yang jenis tenaga kerja berdasarkan sifat kerjanya itu ada 2. Ada tenaga kerja jasmani dan ada tenaga kerja yang rohani. Kemudian untuk yang keahlian ada 3. Ada tenaga kerja yang terdidik, terlatih, tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Kemudian untuk yang proses produksi ada 2, ada tenaga kerja langsung dan ada tenaga kerja tidak langsung. Nah, nanti ini bisa kita diskusikan, kan ini kan ada 4 muridnya ya, nanti bisa dibentuk kelompok. Untuk yang jenis pertama yang berdasarkan sifat kerja bisa saya jelaskan terlebih dahulu ya. Nah, jadi kalau untuk yang jenisnya ini sifat kerja, ini ada 2 hal. Yang pertama kan ada tenaga kerja yang jasmani. Nah, tenaga kerja yang jasmani ini gimana sih Bu kayak gitu? Jadi kalau yang jasmani ini erat
kaitannya. Jadi kegiatannya itu lebih banyak mengandalkan fisik. Dalam proses produksi atau proses pekerjaan, dia lebih mengandalkan fisiknya. Contohnya apa sih kayak gitu? Contohnya dari pekerja bangunan, terus ada sopir angkutan umum, kemudian juga ada penyapu jalanan. Kan kalian tahu nih kalau misal pekerja bangunan, dia kan lebih banyak menguras tenaga gitu. Jadi dia tuh lebih menggunakan fisiknya. Itu yang dinamakan dengan tenaga kerja jasmani. Kalau untuk yang tenaga kerja rohani, ini lebih mengedepankan kegiatan kerjanya lebih banyak menggunakan proses pemikirannya. Contohnya apa, Bu? Gitu. Contohnya dari manajer, terus ada direktur, ada konsultan, seperti itu. Jadi lebih bedanya jasmani dengan rohani, jasmani lebih ke fisiknya, kalau rohani dia lebih ngarah ke proses pemikirannya, seperti itu. Nah, nanti kalau untuk yang jenis tenaga kerja keahlian dan proses produksi ini nanti bisa kita diskusikan lebih dalam lagi ya. Oke, bisa di next. Nah, berikutnya ada kesempatan kerja. Coba, apa yang kalian ketahui tentang kesempatan kerja? Kan kalau tadi kan ada ketenaga kerjaan, kemudian ada tenaga kerja. Nah, sekarang ada kesempatan kerja. Coba dong dari kalian, adakah yang ingin berpendapat? Oke, mungkin bisa saya tunjuk ya. Dari Lusvita Eka, apa itu kesempatan kerja? Kesempatan kerja itu lapangan kerja buat yang mau mencari kerja. Lapangan kerjanya buat yang mau mencari kerja. Ya, tepat sekali ya dari Lusvita ya. Bisa di next. Ini ada pendapat dari Monica. Jadi kesempatan kerja adalah suatu keadaan yang apa tadi? Yang next coba. Jadi kesempatan kerja itu tersedianya lapangan kerja bagi angkatan kerja yang membutuhkan pekerjaan. Jadi misal kalau tadi ketenaga kerjaan itu segala sesuatu erat kaitannya dengan tenaga kerja, di mana dia sebelum masa kerja, selama masa kerja, dan setelah masa kerja itu ketenaga kerjaan. Nah, kalau tenaga kerjanya itu lebih ke orang-orang yang melakukan suatu pekerjaannya. Nah, kalau kesempatan kerja, ini lebih ke lapangan pekerjaannya. Jadi kalau misal udah ada tenaga kerja nih, tapi nggak ada kesempatan kerja, jadi kan otomatis bagaimana mereka mau bekerja gitu kalau nggak ada lapangannya. Jadi kesempatan kerja ini juga ngaruh sekali. Intinya kesempatan kerja ini lapangan kerja bagi angkatan kerja yang membutuhkan pekerjaan, seperti itu. Bisa di next. Nah, berikutnya ada jenis-jenis kesempatan kerja. Di sini ada dua hal jenis kesempatan kerja ya. Mulai kesempatan kerja bekerja penuh ini, yaitu mereka yang sudah bekerja dan memenuhi syarat. Gitu. Nah, kalau untuk yang setengah menganggur, yaitu mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal dan masih mencari pekerjaan. Jadi contohnya kayak gini, kalau bekerja penuh, ini lebih ke tenaga kerja yang udah kayak udah jelas gitu jabatannya, kayak dari segi gajinya udah UMR gitu kan. Kadang kan orang-orang yang bekerja secara total kayak pegawai bank atau apa kan dia udah secara total, udah gajinya juga udah UMR. Nah, ini bisa disebutkan dengan bekerja penuh seperti itu. Tapi kalau untuk yang setengah menganggur, dia tuh sudah bekerja, cuman di bawah jam kerja normal. Jadi ketika di bawah jam kerja normal, misal jam kerja normalnya 7 jam. Nah, dia ingin cari kerja sampingan. Ini bisa dikatakan setengah menganggur karena dia juga masih mencari pekerjaan. Misal nih ada tuh orang yang bekerja sebagai wira swasta terus disambi dengan ojek online kayak gitu, itu juga bisa dikatakan seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Masih belum ada, Bu. Oke, baik. Kita lanjut terlebih dahulu ya. Next. Nah, berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kesempatan kerja. Yang pertama ada usia tenaga kerja, kemudian yang kedua ada tingkat pendidikan, pengetahuan, keterampilan, dan keahlian. Ini sudah jelas sekali ya.
Maksudnya kan kayak tingkat pendidikan, pengetahuan, keterampilan kan biasanya orang yang mau mendaftar pekerjaan itu kan juga apa ya dilihat dari bobot bibit pendidikannya. Misal nih yang SMK bidangnya di pemasaran retail gitu, dia bisa dialihkan ke ini ke Indomaret atau apa gitu. Jadi mempengaruhi banget. Kemudian juga ada lapangan kerja yang tersedia atau permintaan dan kebutuhan tenaga kerja. Terus yang keempat ada jumlah angkatan kerja yang tersedia. Yang kelima, besarnya permintaan total masyarakat atau permintaan efektif. Yang keenam, ada besarnya investasi yang dilakukan perseorangan dan badan usaha swasta. Yang ketujuh, ada kemampuan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan. Yang kedelapan, ada ekspor dan impor yang dilakukan. Yang kesembilan ada kebijakan pajak yang dijalankan oleh pemerintah, dan yang terakhir ada kerjasama dengan negara lain yang mampu menciptakan kesempatan kerja di luar negeri. Ini 10 hal ini merupakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kesempatan kerja seperti itu. Bisa di next. Nah, berikut ada angkatan kerja. Ini sebab yang terakhir yang akan kita bahas ya dari materi yang ini ketenaga kerjaan. Jadi angkatan kerja itu ada dua hal. Yang pertama ada angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Apa sih itu? Ada yang tahu nggak di sini? Apa itu angkatan kerja? Terus apa itu bukan angkatan kerja? Mungkin ada yang mau berpendapat? Saya ingin menyampaikan dulu. Ya, silakan Mutia. Kalau angkatan kerja, mungkin mereka yang sudah memasuki usia kerja. Sedangkan untuk yang bukan angkatan kerja, mereka yang lagi nyari pekerjaan tapi belum termasuk angkatan kerja, belum termasuk usia kerja. Seperti itu. Oke, itu bagus sekali loh jawabannya lo udah apa ya? Mungkin udah baca sebelum materi ya, jadi udah tahu. Bagus banget Mutia jawabannya. Ada pendapat dari yang lain? Atau sama dengan Mutia? Udah sepertinya sama nih. Oke, bisa di next. Nah, tadi yang disebutkan Mutia nih juga termasuk ke perbedaannya ya. Jadi, next. Nah, jadi apa itu angkatan kerja? Angkatan kerja adalah penduduk usia produktif yang berusia 15-64 tahun yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja, maupun yang sedang aktif mencari pekerjaan. Next, kalau yang perbedaan ke bukan angkatan kerja. Sedangkan bukan angkatan kerja itu adalah mereka yang berumur 10 tahun ke atas yang kegiatannya hanya bersekolah, mengurus rumah tangga, dan sebagainya. Seperti itu. Oke, bisa di next. Nah, mungkin untuk pemaparan Ibu sampai sini dulu. Kita akan melakukan diskusi ya. Jadi kan tadi ada tuh yang jenis-jenis tenaga kerja. Mungkin bisa ditampilkan ulang jenis-jenis tenaga kerja. Ya, jenis-jenis. Nah, ini. Oke, yang tadi. Next. Nah, jadi kan tadi kita cuma bahas sampai yang sifat kerja aja, jenis-jenis tenaga kerja yang berdasarkan sifat kerjanya. Kita akan lanjut ke sesi diskusi. Jadi untuk sesi diskusi ini, Ibu yang mimpin ya. Jadi nanti dari kalian dibagi 2 kelompok. Di sini kan ada 4, ada 5. Jadi nanti kelompok 1 sama 2 kan kemarin sudah dibagi ya. Kelompok 1 kalau nggak salah ada Sadam, Mutia, sama Michelle ya. Kemudian yang kelompok kedua itu ada Monica sama Lusvita. Nah, berhubung kelompoknya kemarin sudah dibagi, berarti tugasnya dari kelompok 1 ialah dia mencari pengertian dan apa itu contohnya dari jenis-jenis tenaga kerja berdasarkan keahliannya. Itu untuk kelompok 1. Kalau untuk kelompok 2,
lebih ke jenis-jenis tenaga kerja berdasarkan proses produksinya. Kan ada dua. Itu maksudnya apa, kemudian contohnya bagaimana, seperti itu ya. Mungkin untuk diskusinya sama kelompok dikasih waktu 5 menit. Setelah 5 menit nanti akan Ibu ulang lagi ya, Ibu pandu lagi. Kemudian nanti setiap kelompok itu nanti akan menjelaskan hasil pemaparan diskusinya seperti itu. Karena kan kita di sini memakai model pembelajaran cooperative learning, di mana nanti lebih menonjolkan ke kelompok yang partisipasi aktif seperti itu. Oke, bisa dilanjut ke diskusi ya. Mungkin koordinasi secara kelompok by WhatsApp terlebih dahulu tidak apa-apa. Sambil di on cam juga, di off cam juga nggak apa-apa. Baik, Bu. Waktunya 5 menit ya. Oh ya, jika dari kalian ada yang merasa kesulitan bisa ditanyakan ya di sini ya. Kita ada waktu 5 menit ya. Baik, Bu.
Nah, bagaimana? Apakah sudah selesai diskusinya? Gimana dari kalian? Apakah sudah selesai diskusinya? Atau ada yang merasa kesulitan? Kayaknya ada yang mengaktifkan suara, tapi nggak terdengar. Oke, bisa kembali ke Meet ya. Waktunya sudah habis 5 menit. Ayo kita diskusi. Halo, tes. Nggak ada juga. Nah, kayaknya Mutiara sedang gangguan sinyal mungkin. Nah, ayo bisa diaktifkan kembali ya kameranya. Oke, jadi kan tadi sudah dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok 1 ada Sadam, Mutia, dan Michelle. Kelompok 2 ada Mon sama Vita. Ini maaf Ibu, sepertinya suaranya nggak bisa ya. Nah, mungkin untuk yang kelompok 1 bisa memaparkan hasilnya terlebih dahulu. Kalau teman satunya tidak bisa, bisa teman lainnya. Bagaimana kelompok 1? Apa suara saya sudah terdengar? Sepertinya belum. Sudah terdengar Mutia, bisa masuk nih. Udah masuk. Suaranya apakah terdengar? Halo, suaranya? Halo, apa suara saya terdengar? Iya, kurang keras suaranya. Coba lagi. Ya, mungkin dari kelompok 1 ada gangguan sinyal sepertinya. Nah, bisa dimulai untuk kelompok 2 terlebih dahulu ya. Dari Monica atau Lusvita. Iya, nggak apa-apa, gangguan sinyal. Coba dari kelompok 2, bisa memaparkan hasil diskusinya. Jadi, saya akan memaparkan hasil diskusi saya. Hasil diskusi dari kelompok 2. Berdasarkan proses produksi, tenaga kerja itu dibedakan menjadi 2, yaitu tenaga kerja langsung sama tenaga kerja tidak langsung. Tenaga kerja langsung itu tenaga kerja yang kerjanya di pabrik secara langsung
terlibat dalam proses produksi dan biayanya dikaitkan pada biaya produksi atau pada barang yang dihasilkan. Contohnya itu kayak karyawan bikin produksi. Terus ada tenaga kerja tidak langsung, yaitu tenaga kerja di pabrik yang tidak terlibat secara langsung pada proses produksi dan biaya yang dikaitkan pada biaya operasional pabrik. Contohnya ini ada tenaga kerja di bagian penjualan, marketing, dan periklanan. Kayak gitu, Bu. Iya, tepat sekali ya jawaban dari kelompok 2. Mungkin dari kelompok 2 ada yang mau menambahkan? Jadi pada intinya itu tenaga kerja langsung dia yang mana berkaitan langsung dengan proses produksinya. Contohnya tadi seperti karyawan bagian produksi. Nah, kemudian ada juga tenaga kerja tidak langsung, dia yang tidak terlalu terlibat dalam kegiatan proses produksinya seperti itu. Nah, dari kelompok 1 mungkin ada yang mau menanggapi terkait pendapat dari kelompok 2. Oke, sepertinya tidak ada. Mungkin bisa dipaparkan hasil diskusi dari kelompok 1 mengenai jenis tenaga kerja berdasarkan keahliannya. Oke, hasil diskusi kami. Jenis tenaga kerja berdasarkan keahliannya itu ada dibedakan menjadi 3. Yang pertama, tenaga kerja terdidik, yaitu tenaga kerja yang memerlukan kemahiran pada suatu bidang melalui sekolah atau pendidikan. Contohnya dokter, hakim, pengacara, guru, akuntan, notaris. Yang kedua itu tenaga kerja terlatih. Adalah tenaga kerja yang memerlukan latihan dan pengalaman kerja. Contohnya tukang masak, sopir, pelayan toko, montir, penjahit dan pelukis. Yang ketiga itu ada tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih, yaitu tenaga kerja yang tidak memerlukan pendidikan dan latihan sebelumnya, hanya mengandalkan tenaga saja, misalnya pesuruh, kuli bangunan, buruh gendong, pembantu rumah tangga, tukang becak, dan tukang sampah. Mungkin itu dari kami. Oke, dari kelompok 1 ada yang mau menambahkan lagi dari Mutia atau misal mungkin? Nah, kalau mungkin tidak ada, mungkin dari kelompok 2. Tidak, Bu. Nah, Tidak, berarti Bu. oke, mungkin bisa saya ambil kesimpulan kalau dari kalian sudah paham ya terkait jenis-jenis tenaga kerja tadi berdasarkan sifat kerjanya, berdasarkan keahliannya, berdasarkan proses produksinya. Karena jawaban dari diskusi kalian itu sudah sangat bagus sekali seperti itu. Nah, mungkin nanti Ibu kasih apresiasi di nilai kalian di akhir ya seperti itu. Oke, next. Nah, mungkin untuk pembelajaran pada pagi hari ini, sementara sampai ini terlebih dahulu. Adakah yang ingin memberikan kesimpulan terkait materi yang sudah Ibu berikan tadi? Terkait apa itu ketenaga kerjaan, tenaga kerja, maupun jenis-jenis dan lain sebagainya. Adakah yang bisa memberikan kesimpulan? Coba dari Monica. Bu, saya jelaskan sedikit ya, Bu. Ya, jadi tadi pengertian ketenaga kerjaan itu, ketenaga kerjaan merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan pekerja atau buruh, baik yang menyangkut hal-hal yang ada sebelum masa kerja, selama masa kerja, maupun sesudah masa kerja. Terus, kalau tenaga kerja itu adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhannya sendiri maupun untuk masyarakat.
Sudah Bu, itu saja. Nah, kesimpulan tadi udah lebih ke ketenagaan dengan tenaga kerja. Adakah tanggapan dari yang lain? Nah, mungkin sampai sini sudah paham ya terkait apa itu konsep ketenaga kerjaan, terus tenaga kerja, kesempatan kerja, dan angkatan kerja seperti itu. Nah, mungkin bagaimana mengenai proses pembelajaran tadi? Seru atau bagaimana mungkin bisa nambah ilmu atau apa gitu? Bisa nambah ilmu, Bu. Oke, baik. Nah, oke, habis ini kita akan melakukan post-test ya. Untuk post-testnya nanti akan saya kirim share linknya di WhatsApp seperti itu. Nanti kalian akan melakukan post-test itu. Nah, kemudian untuk minggu depannya ada tugas. Kan kita nanti akan membahas mengenai permasalahan ketenagakerjaan dan bagaimana sih cara mengatasinya. Nanti tugasnya bisa dicek di Google Classroom ya. Oke, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih atas partisipasi dari kelas ini. Jika ada salah kata maupun perbuatan, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. Loh,